Kisah perjuangan Teungku Hasan Tiro merupakan kisah yang tak boleh dilupakan. Teungku Hasan Muhammad di Tiro, Wali Nanggro Aceh ke-8, tokoh penting masa di TII, sekaligus pendiri Aceh Merdeka, AM GAM. Tahukah kamu bahwa Teungku Hasan di Tiro pernah dipenjara di negeri orang, dan pernah ditembak di kakinya saat bertempur di rimba Aceh? Rasa sakit itu ia telan dalam diam, tanpa pernah sekalipun berniat berbalik arah. Ini bukan sekadar kisah perjuangan, ini bukti nyata. Teungku Hasan di Tiro bukan orang sembarangan. Ia tidak pernah menyerah, hingga titik darah penghabisan. Siapa Teungku Hasan Muhammad di Tiro? Asal-usul darah pejuang. Hasan Muhammad di Tiro lahir di Gampong Tanjung Bungong, Pidi, pada 25 September 1925. Ia bukan berasal dari keluarga biasa, darah pejuang mengalir deras di nadinya. Dari jalur ibunya, ia adalah cicit dari Teungku Cik di Tiro Muhammad Saman. Pahlawan nasional yang berperang melawan Belanda hingga gugur di medan tempur tahun 1891. Bahkan ia masih berkerabat dekat dengan Cut Nyak Dien dan Teku Umar. Ayahnya, Leube Muhammad, adalah seorang ulama terpandang yang sangat dihormati di kampung halaman. Masa kecilnya ditempa di dayah dan madrasah. Ia belajar di sekolah yang didirikan oleh Daud Beureweh, sosok yang kelak menjadi pemimpin perjuangan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, di TII. Sejak remaja, Hasan Tiro sudah aktif dalam organisasi pemuda, bahkan pernah menjadi pengibar bendera merah putih di masa awal kemerdekaan. Ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta, lalu mendapat beasiswa ke Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat. Di sana ia juga bekerja di Misi Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendidikannya tinggi, pandangannya luas, namun semakin jauh ia pergi, semakin dalam ia mencintai dan merindukan tanah Aceh. Tahun 1953, Daud Beureweh mengangkat senjata, pimpinan pasukan gerakan di TII meletus di Aceh. Saat itu Teungku Hasan Tiro berusia 28 tahun, sedang berada di New York. Ia tidak memegang senjata di hutan, tapi ia melakukan sesuatu yang sama beraninya. Ia mendeklarasikan dirinya sebagai Menteri Luar Negeri untuk gerakan Darul Islam Aceh. Ia menyuarakan kebenaran perjuangan Daud Beureweh ke dunia internasional, ke PBB, ke media dunia, dari negeri Paman Sam. Akibatnya, pemerintah Indonesia mencabut kewarganegaraannya. Ia ditahan di Pulau Ellis, penjara imigran di Amerika, sebagai orang asing tanpa negara. Sendiri, terasing, jauh dari keluarga, tapi ia tidak pernah menyerah. Ia menulis surat ke koran New York Times, membuka mata dunia tentang apa yang sebenarnya terjadi di tanah Aceh. Ketika Daud Beureweh akhirnya berdamai dan turun gunung pada tahun 1962, Hasan Tiro tidak ikut menyerah. Baginya, pertanyaan utama belum terjawab, mengapa kekayaan Aceh? Minyak, gas, emas, hasil bumi, mengalir keluar, sementara rakyatnya tetap miskin? 3 alasan yang membuatnya berdiri tegak puluhan tahun. 1. Sejarah. Teungku Hasan Tiro percaya, Aceh bukanlah wilayah yang baru lahir kemarin. Aceh adalah negara berdaulat yang sudah berdiri ratusan tahun sebelum Indonesia ada. Kesultanan Aceh Darussalam pernah menguasai hampir seluruh Sumatera dan sebagian Semenanjung Malaya. Kita bukan meminta sesuatu yang baru, kita hanya ingin mengembalikan apa yang sudah menjadi milik nenek moyang kita. 2. Luka pribadi yang tidak pernah sembuh. Saudara kandungnya meninggal dunia karena diabaikan di rumah sakit. Seakan-akan nyawa orang Aceh tidak berharga di mata pihak berwenang. Peristiwa ini melukai hatinya sangat dalam. Ia melihat sendiri bahwa di tanahnya sendiri, rakyatnya tidak diperlakukan sebagai manusia yang setara. Kalau saudara sendiri pun tidak dihargai, untuk apa kita tetap diam? 3. Keadilan yang tak pernah datang. Saat ladang gas Arun di Lok Semawe ditemukan dan dieksploitasi, miliaran dolar mengalir ke Jakarta. Aceh menyumbang 30-40% pendapatan minyak dan gas nasional. Tapi rakyat Aceh tetap hidup tanpa jalan, tanpa sekolah, tanpa rumah layak. Baginya ini bukan pembangunan, ini penjajahan baru dengan wajah berbeda. Kekayaan Aceh dinikmati orang lain, sementara kita sendiri hidup miskin di tanah sendiri. Setelah pulang dari Amerika, Teungku Hasan Tiro meminta restu kepada Daud Beureweh, tokoh yang dulu ia hormati. Daud Beureweh sudah tua dan memilih damai, tapi kenyataan belum berubah. 4 Desember 1976. Di puncak Gunung Halimon, Pidi, di tempat yang sama di mana para leluhurnya pernah melawan Belanda,
ia mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Lahirlah Aceh Merdeka, AM, yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Aceh bukanlah bagian dari Indonesia. Aceh adalah negara yang merdeka sebelum Belanda datang. Penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Jawa adalah penipuan sejarah. Teungku Hasan turun ke hutan, berjalan kaki berjam-jam, tidur di gubuk dan belantara. Pria yang pernah hidup di New York, kini memilih hidup di rimba demi rakyatnya. Disinilah beliau tertembak di bagian kakinya saat bertempur menghadapi pasukan yang mengejarnya. Rasa sakit itu ia telan dengan tabah, tak pernah sekalipun berniat berbalik arah. 28 Maret 1979, diburu militer Indonesia, terpaksa hijrah ke Malaysia. Melalui pelabuhan kecil di pesisir Jeuniep, Kabupaten Biren, naik perahu kecil melawan ganasnya ombak Selat Malaka. Awal April tiba di Malaysia. Dari sana melangkah lebih jauh, akhir 1979 awal 1980 tiba di Swedia, menetap di Stockholm, lalu Alby Norsborg. Mendapat suaka politik, resmi menjadi warga negara Swedia sejak 1980. Kepergiannya bukan untuk berhenti berjuang, melainkan untuk mengatur garis pertahanan dari jauh. Selama 30 tahun pengasingan, ia menulis buku, mengirim surat ke PBB, membangun jaringan dunia, tidak memegang senjata, tapi memegang pena dan kebenaran. 24 Oktober 2008, berjumpa dengan Jusuf Kalla di Jakarta. Bukan karena menyerah, melainkan menghargai jalan perdamaian. Penting, beliau tidak pernah menandatangani MOU Helsinki, 15 Agustus 2005, karena pada saat itu beliau tidak hadir. 11 Oktober 2008, kembali ke Aceh setelah 30 tahun pengasingan. 2 Juni 2010, kewarganegaraannya dikembalikan secara resmi. Wafat. Kamis, 3 Juni 2010, pukul 12.15 WIB. RSUD Zainul Abidin, Banda Aceh. Disalati di Masjid Raya Baitur Rahman. Dimakamkan di Desa Meureu, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, tepat di samping makam kakek buyutnya, Teungku Cik Ditiro Muhammad Saman, di kompleks yang kini dikenal sebagai Kompleks Makam Wali Nanggro. Perjuangan Teungku Hasan Muhammad Ditiro memang tidak pernah padam, walaupun sampai hari ini banyak pihak yang sengaja ingin menenggelamkan sejarahnya. Narasi ini kami susun dengan satu tujuan, agar perjuangannya tetap dikenang, tidak hilang ditelan waktu. Hari ini banyak orang bisa tidur nyenyak di kursi empuk, menerima gaji setiap bulan. Semua itu berakar dari pengabdian, pengorbanan, dan keteguhan hati beliau. Beliau meninggalkan kemewahan untuk berjalan di hutan, terasing di negeri asing, demi tempat duduk yang nyaman bagi generasi setelahnya. Jangan biarkan namanya dilupakan. Jangan biarkan sejarah pengorbanannya menjadi sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.